Ini loh, saya itu terus terjadi satu yang namanya dilema gitu ya. Jadi akhirnya terpecahkan. Nah, terpecahkan dengan satu yang namanya golden rule itu tadi. Kan pernah saya bahas bahwa orang-orang yang sukses di dalam bisnis kan diteliti oleh Harvard Business School, oleh kemudian Babson. Babson itu entrepreneur school terbaik sepanjang sejarah, itu nomor satu untuk S1 gitu ya. Terbanyak lagi, dia bertahun-tahun nomor 1, 22 tahun itu ketika disurvei dia nomor satunya itu 21 tahun, bukan hanya jadi 22 tahun disurvei, 21 tahun dia terbaik untuk S1. Babson, B-A-B-S-O-N, kayak BAB ke belakang, tapi ini bukan Babson gitu ya. Itu S1 terbaik. Nah, anak angkat saya kan juga sekolah di sana kan gitu ya. Saya juga pernah ke kampusnya, wisuda saya datang ke sana di Boston sana. Nah, terus kemudian ternyata kriteria orang-orang yang sukses di dalam bisnis itu sama sekali tidak terkait dengan nilainya di sekolah dan sekolah mana. Ini yang sangat interesting. Di Harvard juga Daniel Kahneman, bukunya Think Fast, Think Slow juga sama. Kemudian Angela Duckworth dalam bukunya Grit juga sama. Terus kemudian yang bukunya yang apalagi itu ada beberapa buku yang dari orang-orang dari Harvard ternyata tidak ada hubungannya, tidak ada relationship-nya antara nilai di sekolah dengan kesuksesan di dalam hidup maupun di dalam bisnis. Nah, one single factor yang membuat orang sukses itu adalah berpikir panjang. Itu Daniel Kahneman, think fast sama think slow. Kalau think fast itu otak mamalia, think slow itu lebih berpikir panjang, itu tadi think fast dan think slow, otak modern atau prefrontal cortex-nya. Nah, di dalam bisnis dan kehidupan ini sungguh-sungguh menarik bahwa orang-orang yang sukses itu ada ACCE-nya. Wah, sekarang nambah pakai E gitu ya. Ya, ternyata ada ambisinya. Mereka kalau tidak ambisi bisa nggak sukses? Bisa, tapi not likely ataupun jarang gitu ya. Yang kedua adalah karakternya. Yang ketiga adalah kompetensinya ataupun keahliannya. Nah, kalau sukses itu hanya sekolah tapi tidak ada, misalnya seorang jadi dokter yang sukses, apakah dia hanya ahli di bidang kedokteran? Bisa, tapi not likely kalau dia tidak punya karakter yang saya sebutkan nanti kan itu ya. Misalnya tidak menyenangkan, tidak ahli psikologi manusia, tidak ahli jadi ya, istilahnya komunikasi, ya susah juga. Nah, kalau dokter misalnya sukses karena buka rumah sakit, lebih beda lagi, harus ada kompetensinya, manajemennya kan gitu ya, terus leadershipnya ada, and so on. Yes, jadi ambisi, karakter, kompetensi, dan kemudian ekosistem yang membantu dia. Ekosistem itu perlunya ada komunitas, ada mentor yang atau partner bisnis yang membantu dia menuju ke arah yang dia inginkan itu tadi. Nah, sekarang jadi kalau orang-orang yang kepingin sukses itu tadi, jadi ada di karakter itu ya. Karakter itu ternyata ketika diteliti ada 3 ini. Ini dari universitas top penelitiannya. Satu, berpikir panjang tadi. Yang kedua, tangguh. Yang ketiga, mau belajar. Cukup rendah hati bahwa mungkin dia salah loh. Kalau enggak, itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ketika sukses all in, begitu sudah tua dikit all in, geletak, habis semua kan gitu loh ya. Jadi ada yang mau belajar, ada yang cukup rendah hati, ada yang berpikir panjang tadi, ada yang tangguh, jatuh bangun lagi, itu tetap tangguh. Tapi balik lagi nih, jadi ada yang sangat-sangat menarik dari berpikir panjang ini, ada satu unsur yang keluar, yaitu namanya golden rule. Oke. Kemudian antisipasi dan manage risiko, itu berpikir panjang. Berpikir panjang itu nomor satunya golden rule. Golden rule itu apa? Itu ternyata diajarkan di semua agama nih, sampai saya rangkum, ini ada rangkumannya ini. Misalnya Buddha gitu ya, jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri menganggap itu menyakitkan. Udana Varga 5.18. Chinese Confucius, Konghucu, apa yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita. Jangan lakukan itu kepada orang lain. Konghucu ya, Analek 15.23. Hindu, inilah sejumlah tugas. Jangan berbuat kepada orang lain apa yang akan menyakitkan jika itu dilakukan padamu. Mahabharata 5.15-17 itu ya. Yudaisme, Taurat, apa yang kamu benci jangan lakukan itu pada saudaramu. Inilah seluruh Taurat. Selebihnya adalah penjelasan. Rabi Hillel, Talmud, Sabat 31a. Kristen, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7:12. Islam juga ada. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dan kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. HR Muslim nomor 8442. Nah, ini toh, ternyata di dalam perjalanan itu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa yang namanya golden rule ini biasanya kalau kita mau ngasih, kan ngasihnya sedikit, tapi kalau mau dikasih kita mintanya yang banyak, kan gitu loh. Itu tentu saja masih ada batasan lagi gitu ya. Saya merenung apa batasannya gitu ya. Sebelum kita melakukan ternyata masih ada batasannya. Yaitu apa? Selama tidak melanggar yang namanya kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan pemerintah. Contoh misalnya, ini ada orang taruhan judi nih. Kalau kalah ya, nanti lari telanjang di depan pasar siang hari. Nah, itu judi melanggar undang-undang atau melanggar peraturan, tidak boleh judi. Kemudian yang kedua, lari di depan pasar telanjang itu melanggar kesusilaan. Siang-siang lagi banyak orang nonton, mengganggu ketertiban umum. Nah, itu sebetulnya walaupun kamu kalah, kamu tidak perlu memberi satu yang namanya apa? Ya, tidak perlu memenuhi gitu. Tapi demikian juga, kalau menurut hukum adat di tempat kami, kalau nyuri itu dipotong lehernya gitu misalnya. Anak saya nyuri aja saya potong lehernya. Lah tapi undang-undang kan tidak boleh main hakim sendiri, ada hukumnya. Demikian juga dulu saya kuliah misalnya satu yang namanya hukum adat. Nah, hukum adat. Nah, terus kemudian saya kan kuliah hukum dan hukum adat. Ternyata di hukum adat itu ada kebiasaannya gitu. Jadi kebiasaan secara adat seperti apa. Nah, itu ketertiban umum bisa terjadi terpecah gara-gara ada hukum adat yang dilanggar. Loh, tetapi itu saya aja kalau melanggar, nah tapi kan sekarang ada hukum negara gitu ya. Hukum negara dan hukum adat tinggi mana? Ya tentu saja hukum negara gitu ya. Kalau hukum negara ini mengatasi berbagai macam hukum adat, nah tidak bisa hukum adat main hukum sendiri. Loh, di adat saya gini, ya saya lakukan. Tidak bisa, tetap harus ikut undang-undang negara, karena negara mengatasi banyak adat tadi. Nah, balik lagi nih, yang kenapa kok saya bahas hari ini tentang kesuksesan di dalam bisnis maupun di dalam kehidupan, tentang golden rule. Nah, ternyata di golden rule ini kemarin contohnya gitu, ada satu gitu, ada deal misalnya. Loh, Pak, ini sudah terima DP. Sudah terima DP misalnya begitu ya, sudah terima DP. Ternyata DP-nya ini 200 juta. Kelihatannya tidak tahu apakah ada apa, cepat-cepat tahu-tahu diterima DP. Yang lain-lain juga sudah sepakat. Oh, sudah terima DP ini 200 juta. Tetapi ini ada orang mendadak nawar lebih tinggi 69 miliar. Mau dan ngasih DP 1M. Terus gimana ini? Loh, kan sudah komitmen dong. Kalau golden rule di dalam bisnis, ya kamu jangan menyakiti orang yang 200 juta kan dia sudah deal dulu. Loh, nah tapi ini orang ini langsung bawa tunai ini 1 miliar, ngasih keuntungan Anda harga lebih tinggi 69 miliar misalnya. Lebih tingginya aja 69 miliar. Terus gimana? Ini namanya golden rule 1.0. Ada golden rule 2.0. Semaksimal mungkin kan kita tidak menyakiti. Kalau di dalam satu aturan hukum yang namanya kalau Anda DP 200 juta misalnya, ternyata batal, ya 200 juta kembaliin, tambah lagi 200 juta. Betul loh. Secara hukum adat, ini hukum adat yang saya pelajarin. Tapi hukum negara, kalau sudah DP boleh batal nggak? Tetap boleh, tapi DP-nya dikembalikan. Nah, tapi pertanyaannya, kan kita itu kepingin sekali yang namanya golden rule itu adalah tidak menyakiti hati orang. Yes. Golden rule 1.0, jangan menyakiti hati orang. Nah, tapi kalau golden rule 2.0 itu fungsional. Ya, sejauh mata kita tidak menyakitin orang. Misalnya, lah aku laba 69 miliar. Ya, kamu komisinya berapa sih? Mau ini kan yang DP kelihatannya agen kan gitu ya. Komisimu misalnya, oh total kamu dapat 4M. Ya sudah deh, kamu tak kasih 10M. Boleh nggak? Kamu kan tetap happy toh. Tapi kita juga tidak potensially dirugikan toh, misalnya begitu. Boleh nggak? Bisa nggak? Jadi golden rule 2.0 itu sejauh mata memandang. Ini ikutin saya gitu ya. Sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan,
pikiran menganalisa, kemudian pikiran juga istilahnya berpikir dan menimbang sejauh mata bukan hanya tidak menyakiti, tapi menyelamatkan semua pihak. Jadi bukan saya jaga perasaanmu, jadi alternatif yang terbaik buat orang lain, win, kita win juga. Nah itu kan yang terbaik. Tapi balik lagi, yang kedua, Golden Rule 2.0, ini win-winnya itu sebetulnya bukan masalah perasaan. Nah ini 2.0-nya di sini. Yang 2.0, kalau tadi kan jangan menyakiti hati orang dong, kamu sudah deal kok kamu batal, ini gimana, kan betul kan? Nah, tapi balik ke satu yang namanya, bahkan kayak tadi 200 juta, orang yang punya, ya sorry ya, tak batalkan 1M. Nah silahkan, tapi intinya adalah secara hukum kalau di DP bisa batal nggak? Bisa. Namanya DP kan baru mengikat, masih bisa batal nggak kalau DP? Bisa, tapi kamu kasih kerugian dong. Ya. Betul dong? Betul, kamu nggak jadi untung yang punya, wah aku harusnya untung banyak, tapi sekarang jadi untungnya lumayan. Iyalah, tapi kalau kamu mengurangi keuntungan orang lain, sebetulnya kamu tidak golden rule dong. Loh, ini ada potensi misalnya nambah untung 69 miliar. Hanya menjaga perasaan. Nah kalau bisa kan perasaannya terjaga dengan ada kompensasi tadi, betul kan? Iya. Tapi kalau enggak bisa, lah ini pertanyaannya. Golden Rule ini 2.0 itu fungsional, bukan hanya emosional. Maksudnya apa? Fungsional dan emosional. Saya jelaskan ya. Jadi menyelamatkan semua orang, bukan hanya menyelamatkan perasaan. Nah, ini 2.0-nya itu bukan hanya menyelamatkan perasaan saja, tapi menyelamatkan apa? Semuanya. Semuanya. Loh kalau sekarang, nah ini yang paling untung kan yang beli aja, misalnya dapat harga lebih murah sudah deal. Nah kalau enggak kan disamakan, sama boleh enggak? Nah jadi 2.0 saya akan share dengan satu cerita. Ceritanya namanya Amundsen. Nah jadi saya kan baru nulis buku dengan Vian yang ngetikin buku. Yang materinya itu salah satunya membahas tentang Golden Rule di dalam bisnis maupun di dalam kehidupan ini tadi. Ya buku Business Revolution ke-99 tinggal gambarnya sebentar lagi selesai. Ini pengalaman saya mengelola bisnis dari total bisnis saya itu kan saya sudah tutup 44, sekarang masih ada 67 PT dan CV. Gitu ya. Nah, itu sangat-sangat menarik begitu, sangat-sangat menarik. Wah, ini 3 hari ini sangat-sangat 2 hari 3 hari ini sangat-sangat menarik karena ada 3 anak perusahaan saya lagi seru-serunya. Ada yang dari satu gitu, kita kan ada 2 mall gitu ya. 2 mall ternyata mau pisah-pisahan, 1 mall. Ternyata pada waktu pisah-pisahan ini yang satu merasa bahwa kamu ini tidak pernah laporan keuangan, tidak pernah bagi hasil, padahal dia pernah bagi hasil. Ternyata yang satu ini, kita di grupnya di perusahaan dia yang lain lagi, ada hotel gitu, ada begini, dia tidak pernah laporan, tidak pernah bagi hasil. Jadi dia nuntut orang lain, kamu tidak pernah laporan, tapi dia sendiri juga tidak pernah laporan. Ya, itu sangat menarik di dalam dunia bisnis ini tadi. Terus kemudian jadi misalnya contoh begini, gaji direksi yang menentukan siapa? Ayo ini perhatian, ini teman-teman yang belajar bisnis, ini penting sekali begitu ya. Ini multi platform gitu ya, kalau siaran bisa multi platform ya multi platform. Nah misalnya gaji direksi, mendadak kita kaget, loh gaji direksi segini. Lah mestinya kan gaji direksi betul bisa ditentukan oleh komisaris, tapi alangkah indahnya diputuskan di RUPS. Tapi RUPS sama, kalau sahammu kecil terus gimana? Cuma angka ikut doang loh. Terus contoh misalnya saya joinan dengan 1 orang misalnya begitu ya, mendadak, sewa kantornya aja 400 juta sebulan. Ya karena kantornya miliknya dia loh. Dan itu nggak enak loh, maksudnya nggak enak itu, apalagi saya sahamnya lebih gede loh, saya 69% misalnya gitu. Terus mendadak menentukan gaji sendiri loh, saya saham yang gede nggak dikasih tahu, nggak RUPS, nggak begini. Sampai saya bilang, lo memangnya Bank Indonesia, karena setahu saya satu-satunya di pemerintah yang boleh menentukan gaji sendiri adalah Bank Indonesia. Presiden pun harus disepakati oleh DPR, oleh begini, and so on. Menteri juga sama, harus ada yang menentukan. Nah, tapi kok ini bisa menentukan gaji sendiri? Nah, sebetulnya kan harus ada disepakati di awal. Tapi tidak mudah. Kadang saham dominan sudah terlanjur, ya enggak mau toh, saya kan saham dominan, terserah saya. Betul, terserah kamu. Tapi kalau mau misalnya menjaga hati banyak orang, dan termasuk sama, misalnya meeting
Saham yang gede nggak pernah mau nongol. Terserah, ini keputusan saya, bukan ya menyakitin hati orang yang saham-saham kecil nggak dianggap. Belum dah loh, kan kita selalu nanya. Ya kalau nanya kan ya mbok nongol. Sebelum keputusan saya nanya, iya mbok ketemu kan gitu loh. Nggak mau ketemu, kalian bikin mumet aja kami balik-balik. Nah ya tapi mbok balik-balik ya tetap ketemu, dikomunikasikan. Bisnis nomor 1 kepercayaan. Tapi nomor setengah berarti lebih penting dari nomor 1 komunikasi. Tanpa komunikasi kita berprasangka kan gitu ya, berprasangka. Nah, terus kemudian kalau nomor 1/4 berarti ada yang lebih penting dari nomor setengah, yaitu apa? Ketemu. Loh, kalau komunikasi pakai WhatsApp, pakai telepon itu nggak lihat wajah. Sekarang pakai Zoom lumayan, masih ada wajahnya, masih kelihatan. Tapi kalau bisa ketemu, even better. Jadi biasanya salah sangka. Saya lihat partner-partner saya berantem gini, perasaan-perasaan di belakang, begitu duduk dua-duanya baik. Langsung ketemu solusinya. Nah, tapi kalau sudah ternyata memang salah satunya sekarang red flag saya. Red flag itu saya lakonnya apa? Ketika nggak mau meeting, ketika ditemui menghindar, ketika tidak mau ketemu, tidak mau meeting, itu berarti red flag. Nah, jadi golden rule tentu saja kalau misalnya ini tidak semudah yang dibayangkan, tapi ada yang 2.0. 2.0 bukan hanya masalah perasaan. Perasaan penting juga, tapi untuk kepentingan bersama. Lah, nggak mau ketemu itu sudah mengurangi perasaan orang gitu ya. Jadi, tapi balik lagi, kalau ketemu berantem ya cari penengah lah yang adem, yang bisa berpikiran panjang kan gitu ya. Tapi balik ke satu yang namanya dalam kehidupan ini, ya kita mestinya harusnya golden rule bukan hanya tidak menyakiti perasaan, tetapi cari solusi yang membuat orang win-win gitu ya. Ya, jadi kembali lagi patokannya itu adalah fungsional bukan hanya emosional. Kalau bisa emosional dan fungsional oke. Tapi kalau tidak bisa tetap fungsional. Fungsional ini namanya berpikir panjang, otak jangka panjang. Ini ada yang nanya nih, Global Cak Walatur gitu ya. Nah, kata-katanya di Global Cak Walatur ini apa sih begitu ya? Pak Tung, ada nggak sih pengusaha besar tanpa hutang? Ada itu, Pak Aguan nggak pernah hutang gitu ya. 9 naga yang nggak hutang gitu ya. Saya pribadi juga nggak ada hutang gitu ya. Tapi kalau dengan partner-partner ada yang dengan hutang. Tapi sekali lagi ya, gini, saya share ya tentang satu cerita yang apa sih yang dipertimbangkan bedanya fungsional dengan emosional ini seperti apa. Nah ini ada satu hari perebutan untuk mencapai kutub selatan yang paling cepat. Siapa orang yang pertama? Amundsen dari Norwegia. Kemudian juga satu yang namanya Scott dari Inggris. Scott orang luar biasa, sangat respectful, dia sangat baik hati kan gitu ya. Jadi, tapi karena kebaikan hatinya, contohnya pada waktu mau summit attack, kalau summit itu kan puncak, kalau ini enggak, kutub selatan. Nah itu harusnya jatahnya 4 orang. Tetapi dia ada 1 orang yang sebetulnya secara fisik kakinya agak pincang. Mau ikut, tapi jatah makanannya ini untuk 4 orang ini sangunya gitu ya. Karena bermaksud baik, hatinya tidak enak hati. Ya wis oke, 5 boleh diangkut sekalian. Karena lu ini sudah ikut jauh segala gini mau attack summit, tapi kan plannya 4, makanannya cukup untuk orang 4. Tapi 5 karena hatinya baik. Nah ini balik lagi, sangat-sangat 2.0 golden rule. Kalau orang lain gini ya kamu pasti ingin dilakukan, tapi tidak fungsional, hanya emosional. Apa yang terjadi? Nah, mes gitu ya, mati semua pulangnya. Nah, Amundsen itu tidak bagus-bagus amat jadi pemimpin, sometimes juga tidak simpatik, tetapi dia juga punya satu yang namanya ketegasan yang gini loh. Apakah Scott berniat menerapkan golden rule? Ya, dia tidak mau menyakiti hati, tidak mau membunuh anjing karena anjingnya sudah membawa dia toh. Tapi dia kuda poni mau loh makan kuda poni yang dibawa gitu loh ya. Jadi saya tidak ingin disakitin, maka saya tidak mau menyakitin walaupun anjing, kan begitu ya. Nah, akhirnya dia pada waktu kepepet, ya terpaksa dia melakukan manhauling. Jadi pada waktu mau kutub selatan, dia tarik dengan manusia. Wah, ini melelahkan, berisiko, dan sangat-sangat lambat. Jadi seringkali tidak enak kepada rekan timnya. Dia bawa kuda poni. Jadi yang kuda poni itu
keputusan yang miss, tapi dia sekali lagi, tapi dia nggak berkeberatan loh makan kuda poni, walaupun dia kuda. Nah ini seringkali itu orang tidak menyakitin hati itu tergantung hatinya. Oh, anjing saya makanya saya tidak akan makan kan gitu ya. Nah terus kemudian jangan menekan orang lain, contohnya jadi tidak menindak, jadi Pak ini tidak bawa satu yang namanya jadi kurang tegas, tidak enak hati. Jadi kuda poninya itu harusnya pakai sepatu toh, supaya tidak ketinggalan. Orangnya tidak mau bawa, ketinggalan baru 1 hari 2 hari. Ya tidak ditegur, ya wis dibiarkan. Jadi sebetulnya kalau itu ya 1 hari 2 hari balik dulu, ambil dulu untuk sepatunya, untuk ini yang akibatnya kan kuda poni ini mati duluan. Nah tapi sekali lagi, si Amundsen tidak 100% baik, dia pernah mempunyai banyak kesalahan, tetapi dia sangat-sangat keras dan sangat-sangat sampai nggak baik. Contohnya, dia waktu itu summit attack, bukan summit attack, mau berangkat duluan, tapi posisinya masih terlalu dingin. Dari tengah jalan, badai salju, badai kiri terlalu dingin, nggak bisa. Dia bagus, nomor 1, ada yang penting selamat. Nah itu kan nomor 1-nya penting selamat, nggak boleh mati. Bahkan dia pada waktu dia tahu si Scott meninggal semua, dia bilang saya mau mengorbankan seluruhnya, keterkenalan, kenama, dan achievement saya kalau Scott bisa hidup. jadi dia tidak kepingin, jadi dia tegas, bukan kejam, tapi untuk melindungi. Kayak tadi toh, sudah mau jalan, balik semua. Jadi dia tidak semata-mata pokoknya egonya dia, pokoknya sama pertama menaruhkan nyawa, tidak mau. Yang penting nomor 1 keselamatan. Ini fungsional, bukan emosional, saya harus nomor 1, enggak. Dan kemudian pada waktu itu, pada waktu dia kembali toh, dia kan naik anjing yang menarik dia toh, husky-nya dia semua tarik begitu. Temennya jalan. Nah dari temen ini ada titipan atasannya dia. Dulu pernah dia belajar dari Namsen, namanya ini Johansen yang titiknya dia. Nah, dia kan juga tidak begitu hormat sama Amundsen gitu ya. Karena Allah sama gitu ya. Bukan anak buah yang dipilih, bukan anak itu. Begitu balik, Amundsennya salah juga, marahin. Kenapa kamu lama sekali? Loh ya kamu enak naik kuda naik. Digeret anjing yang cepat, kita jalan kaki lama, sudah begini kita sudah susah, dimarahin. Terus mulai boykot, nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi secara emosional sebetulnya not really good juga gitu ya. Tapi mendadak Amundsen sangat tegas, tidak boleh ikut. Yang boykot tidak boleh ikut. Jadi yang nggak bisa dipimpin tidak boleh ikut. Very good. Somehow itu menyakitkan hati, tapi somehow itu juga menyelamatkan dia. Nah, tapi balik gitu ya. Jadi golden rule-nya secara strategis dan balik lagi, bukan penuh emosi. Nah, golden rule ini demikian juga. Sometimes kita tuh sungkan, misalnya begitu ya, minta laporan keuangan, sungkan nggak kalau Anda partneran di dalam bisnis? Contohnya, saya pernah di Smart FM, bertahun-tahun misalnya zaman dulu itu ya, nggak dikasih laporan keuangan, sungkan, saya nggak enak. Sampai saya bilang, Pak, tolong akhirnya nggak bisa sungkan ini. Golden rule nggak boleh begitu, kan harus ketegas. Pak, alangkah baiknya ada laporan keuangan. Oh ya nggak apa-apa, Pak, alangkah baiknya di audit. Oh boleh Pak, tolong kirimin audit, ya. Nah, saya kirimin audit, nanya gaji aja nggak tahu lah, kan nggak enak toh. Nggak diberitahu urusan gaji, urusan gini itu jadi nggak enak Pak, ini nggak enak gitu loh ya. Nah kalau gaji aja nggak tahu, susah nggak? Oh ya teman-teman, sama saya pernah jadi pemilik dari Smart FM juga, Jakarta gitu loh ya. Udah puluhan tahun yang lalu itu. Nah tapi balik, sekarang udah dijual kepada Gramedia Pustaka. Oke, jadi salah satu dari 44 perusahaannya saya jual, saya gelitain. Nah tapi dari pengalaman-pengalaman saya ini, dalam konteks kepemimpinan, konteks bisnis, konteks kehidupan, golden rule bukan hanya tentang tidak menyakiti, tapi juga tentang bertanggung jawab dan melindungi orang lain sebaik kita ingin dilindungi. Nah kalau sebetulnya misalnya saya punya partner-partner bisnis, sudah tidak laporan keuangan, angel. Nah makanya laporan keuangan alangkah baiknya ditentukan di anggaran dasar. Misalnya ya laporan keuangan per triwulan. Apabila 3 kali tidak laporan keuangan, maka direksi keuangan, direktur keuangannya diganti. Misalnya begitu ya. Nah, tapi balik itu sudah fix di gini, lebih baik sebetulnya ribut di awal daripada di belakang sama-sama tidak enak. Menentukan gaji lah, ini kan dari pengalaman saya toh, balik lagi. Gaji ya jangan, apalagi komisarisnya bukan kita, harusnya RUPS dong. Jadi semua orang tahu di dalam penggajian. Terus kemudian sama dalam pengeluaran-pengeluaran. Nah dalam pengeluaran-pengeluaran misalnya mendadak sewa kantor 400 juta sebulan. Lu saya dulu, tapi kan saya fokus solusi. Contoh, saya pernah partneran pertama kali.
tahu-tahu di laporan keuangan masih dilaporin setahun sekali kita meeting. Nice, ada pengeluaran beli mobil, 400 sekian puluh juta. Saya bilang ini beli Kijang 3. Oh enggak Pak Tong, kita beli Toyota Kluger. Saya bilang Toyota Kluger itu apa? Begitu nonton fotonya, oh kayak Nissan X-Trail gitu ya. Jadi bukan Land Cruiser. Kenapa 480? Mercy aja waktu itu 300 juta. Saya kan tentu saja bukan baru gitu ya. Baru ya cuma 400 berapa juga, sama-sama baru bisa. Loh, saya tanya kenapa Toyota Kluger? Oh Pak, biar gengsi Pak. Loh, biar. Loh, gengsi itu Mercy sekalian. Kenapa Toyota Kluger? Nah, terus kan ada Suson. Suson itu kan berpikiran negatif. Oh, ini Toyotanya ini impor. Jangan-jangan dapat cashback ini yang beli. Betul nggak? Nah, tetap kita nggak usah nuduh. Kita kan keputusannya tegas. Tapi adalah untuk kasih sayang jangka panjang. Ya kita bilang, demi perusahaan lo ya, sama-sama besok kalau pengeluaran di atas 100 juta harus yang di luar budget, keputusan RUPS misalnya. Ya, atau misalnya harus persetujuan komisaris saya harus ada. Tapi komisaris ternyata bisa diganti juga. Satu hari di salah satu anak perusahaan saya, ketika mau utang saya bilang, jangan. Ini nih bahaya, nggak boleh. Lebih baik begini nih. Mendadak RUPS saya nggak diundang. Nah ini kan lebih tidak etis lagi, golden rule gitu ya. Boleh nggak saya gugat? Boleh, tapi nanti kan dia rapat, tinggal RUPS lagi diputuskan sah. Ya tetap, tapi tidak etis loh gitu ya. Jadi mendadak komisaris saya diganti, terus utang bank. Nah salahnya dia sendiri, dia tidak ngerti pelajaran tentang hutang. Saya di bank, saya dihukum lumayan gitu ya. Hutang namanya tanggung renteng. Nah ini kalau Anda tidak belajar tentang bisnis, Anda dalam kehidupan personal garanti tanggung renteng. Wah cilaka. Kalau kamu personal garanti tanggung renteng, sahammu cuma 2% saja. Yang lain 98%, yang tidak bisa nanggung utang, kamu paling kaya, tetap 2% akan ditanggung jawab harta pribadimu disikat celana dalam. Mohon maaf, istrimu, anakmu disikat semuanya. I'm so sorry kalau saya terlalu keras ini. Nah, personal garanti tanggung renteng ini, bank maunya itu. Tapi bisa nggak kita cari bank yang tidak personal garanti tanggung renteng? Bisa, saya berkali-kali mohon. Kan jaminannya sudah cover. Kalau jaminan nggak cover, nggak usah. Garansi perusahaan bisa nggak? Bisa. Saham saya di perusahaan kasih boleh. Tapi kalau tanggung jawab pribadi, mohon maaf gitu loh. Semua bank kan kepengennya loh. Kan masalahnya adil nggak? Golden rule. Anda sahamnya 2%, tapi ikut nanggung utang 98%. Kalau bank maunya gitu supaya aman loh. Nah kamu bilang bank itu analisis dan bisnisnya bagus, nggak, jaminannya cukup nggak, jangan minta personal garanti. Nah ini yang kurang seru. Apalagi ini saya share, kalau saya salah tolong diralat lagi karena saya di developer. Bank itu sungguh ajaib aturan bank di Indonesia ini. Jadi misalnya Anda utang sama developernya kan gini, oke kamu silakan utang di bank 30% DP, betul nggak? 70% apa? Utang dari bank dicicil. Begitu utang, Anda langsung bayar bunga dari 70%. Misalnya 1M, Anda utang 700 juta. Rumah belum jadi. Pertanyaannya, Anda bayar utangnya dari mana? Dari 70% toh. Bunga dan cicilannya tetap dari 70% toh. Dari 700 juta toh. Pertanyaannya, banknya sudah ngedrop belum 700 juta tadi ke developer? Belum. Mereka bertahap. Lah kan aneh toh. Mosok Anda utangnya seharusnya 100 juta, Anda bayar bunganya dari 700 juta dan bayar pokoknya dari 700 juta. Sebetulnya kelihatannya itu hanya Indonesia. Di Singapura nggak ada, di Malaysia nggak ada. Kalau Malaysia itu, kan saya pernah punya proyek di Johor Bahru, kan gitu ya. Di Johor Bahru, bank di Malaysia ataupun di Singapura pada waktu orang yang namanya ini sesuai. Jadi misalnya, walaupun Anda utangnya 700 juta, tapi yang di drop pada developer 100 juta, maka bunganya 100 juta dari 100 juta, bukan dari 700 juta. Kalau Indonesia kan enggak. Anda coba sekarang utang di bank, barangnya belum jadi, Anda bayarnya bunga dan cicilannya dari mana? 700 juta, masuk akal enggak? Halo, mohon maaf bank ini mengurangi keuntungan Anda, tapi ya golden rule tuh, masuk antara ini dan emosional dan fungsional. Fungsinya usaha utangnya baru 100 juta, ya harus bayar bunganya ya 100 juta tuh. Sebentar, masuk akal enggak? Ayo tolong diketik, masuk akal enggak? Ah benar Pak Tong, soalnya saya dari bank ini Kak Nempang Keun Riki kan gitu ya. Nah ini mestinya diatur dong. Jadi ayo nih OJK Bank Indonesia. Oke Bapak Ibu semua, jadi saya ngajar 5 hari full tentang business evolution, tentang bagaimana menemukan peluang, kemudian bagaimana ceritanya kita memilih peluang yang cocok dengan
istilahnya tipe kita, terus kemudian bagaimana mengelola dan mengembangkan, kemudian bagaimana memilih tadi, atau bagaimana menangkap peluang, kemudian bagaimana mengelola dan membesarkan, bagaimana kemudian yang terakhir bagaimana menjual, menutup, menggeletakkan perusahaan itu seperti apa. Dan tadi tentu saja ada red flag yang menarik gitu ya. Saya punya partner sejak 2018 di WA aja tidak pernah dibalas. Nah itu it's not really good gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita perlu belajar. Dan ini ilmu-ilmu bagaimana merekrut karyawan, MKS atau mengelola itu kan marketing, kontrol, sama SDM. Kontrol seperti apa, misalnya begitu ya, duitnya di mana, laporan keuangan, cara stok bagaimana, nagih hutang dengan kemungkinan berhasil 90, 95%, 98%, caranya bagaimana, itu. Terus kemudian membina karyawan, caranya bagaimana, membuat karyawan kemungkinan jujur lebih besar, caranya bagaimana, ada berapa belas cara. Nah, ngontrol stok bagaimana, stok supaya tidak terlalu banyak, stok tidak terlalu sedikit, ngitungnya bagaimana, meng-IPO-kan perusahaan bagaimana. Nah, nanti ada tim-tim yang ngajar negosiasi untuk mendapatkan peluang bagaimana, mengikat hukum dengan cara yang benar kalau kita partneran, caranya bagaimana. Nah, ini sungguh-sungguh ilmu-ilmu yang saya ajarkan tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus ini di Surabaya. Dan Anda boleh ikut satu orang, boleh ikut satu keluarga ataupun satu perusahaan. Jadi murah banget karena dibagi begitu banyaknya orang. Yang bayar itu ikut, yang tidak bayar boleh ikut di rumah, boleh ikut seluruh perusahaan, suruh belajar, boleh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang tertarik silahkan ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi ya, 08111 081-nya 3 kali, tolong bantu ketik 081 3 kali 63873. Jadi ada yang namanya Master Breakthrough, itu dimulai dengan Business Revolution. Tadi belajar bagaimana istilahnya menemukan peluang bisnis bagaimana. Jadi untuk orang-orang yang baru awal, oke, juga menemukan peluang bisnis. Yang kedua memilih, ini cocok, ini tidak cocok, ini bagus, ini tidak bagus, itu yang memilih. Caranya bagaimana. Ketiga adalah menangkap peluang, jadi negosiasi. Nanti ada tim yang ngajar itu MIT dan Harvard, lulusan MIT dan Harvard, keren atau keren banget gitu ya. Dan juga ada ilmu yang namanya negosiasi ala Tony Sheridan yang tidak diajarkan di tidak diajarkan di Harvard dan MIT kan gitu ya. Negosiasi kemudian mengikat secara hukum, caranya bagaimana. Kemudian yang keempat, mengelola dan membesarkan, termasuk marketing, kontrol, sama SDM seperti apa. Termasuk salah satunya mengelola keuangan. Jadi jangan dilapori untung. Untung itu beda dengan cash. Untungnya ada di mana? Kalau enggak nanti seperti Garuda, mohon maaf Garuda, itu ya ada contoh yang menarik. Dari rugi 2 triliun mendadak untung 70 miliar. Ternyata pendapatan di muka diakui sekarang gitu ya. Tidak boleh, itu caranya bagaimana? Kontrol keuangan itu bagaimana? Termasuk goblok proof. Goblok proof itu contohnya pengeluaran biaya-biaya itu kontrolnya bagaimana secara goblok gitu ya. Terus kemudian menagih piutang dengan kemungkinan berhasil 95-98%, caranya bagaimana, kan keren tau gitu ya. Terus kemudian bagaimana merekrut karyawan, kemudian membina, membesarkan. Ini dari pengalaman saya sejak tahun 1999, berarti 26 tahun saya di bisnis, sudah menutup, menggeletakkan, menjual 44 perusahaan, dan masih mengelola, dan ini 67 perusahaan PT dan CV. Termasuk tadi menjual juga, sudah termasuk Smart FM salah satu yang sudah saya jual. Banyak pembicara nggak ngerti loh, saya dulu shareholder Smart FM sama jadi pembicara, I'm part of the owner darling, kan gitu. I'm a businessman gitu ya. Nah, tapi balik lagi, terus masuk misalnya dalam bagaimana mengeluarkan karyawan, yang dikeluarkan malah nyium tangan bilang terima kasih Pak Tung, ini tangan Tuhan, caranya bagaimana? Mengeluarkan itu lebih penting daripada ngerekrut gitu ya. Ngerekrut boleh salah ngeluarkan. Terus kembali lagi, bagaimana yang kelima itu bagaimana menjual, menutup, dan mewariskan perusahaan itu seperti apa. Menggeletakkan termasuk meng-IPO-kan, nanti ada yang timnya. Ada Pak David Cokro Raharjo itu dari Sovereign Fund yang dana keluarnya 8 miliar, itu akan bagi tips, ini yang layak diinvest, caranya bagaimana. Terus ada tim dari untuk yang IPO seperti apa. Nah, bentuk-bentuk perusahaan yang menguntungkan untuk kita seperti apa, termasuk masalah pajak seperti apa. Nah, itu kan penting sekali. Nah, saya ini di belakangnya ada taxpayer award, pembayar pajak satu di antara 100 yang terbaik di Banten gitu ya, bareng si IMB Niaga. Makanya ada netong desa paling itu siapa sih? Tukang nanya. Tapi kalau dari gelar ya salah satu pembayar pajak 100 itu yang di Banten itu I'm thanks God itu. Mosok saya bareng dengan apa itu
yang pabrik baja Indonesia, Krakatau Steel, CIMB Niaga, terus kemudian Angkasa Pura, pesawat terbang gitu ya, terus Sinarmas, mereka bayar jauh lebih banyak. Mungkin saya nomor 100 atau 99,5, tapi ya that's true. Dan itu pajak pribadi, masih ada banyak pajak perusahaan yang saya juga bayar. Dan hari ini Bapak Ibu semua, jadi ini pajak itu makin lama makin Anda tidak bisa lari loh. Sudah ada Cortex, semua transaksi tahu, jadi kamu harus semakin sebagus mungkin terbuka. Dan nanti kalau betul ini Pak Prabowo, tolong deh kalau ada pengampunan pajak lagi, saya himbau semua untuk semua ngaku dan supaya dapat penghasilan pajak untuk bisa MBG makan bergizi gratis, bisa untuk program-program pemerintah yang lain ya, kita tetap harus bantu dengan satu sudut pajak gitu ya. Jadi ya pajaknya mau dikemanain ya itu hak pemerintah kan gitu. Tapi kalau kita bayar ya itulah kewajiban. Oke, mari kita lanjutkan ke atas ya, silahkan. Ini tanggal 24 sampai 26 Agustus. Ini ya, ikut satu orang, satu keluarga boleh ikut. Pernah ada orang pembicara seperti itu? Yang tidak diajarkan di Harvard, karena Harvard tidak ngerti ilmu gini. Karena bukan, tapi ada juga yang dari Harvard kita ajarkan karena timnya yang ngajar dari MIT dan Harvard, lulusan dari dua ini tadi. Keren ya, lulusan MIT Harvard mau ngajar Anda. Ke 0813 kali 63873 gitu ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. Setahun saya cuma sekali itu aja. Wah Pak Tom gini, itu kalau saya satu perusahaan boleh nggak? Boleh. Kalau 100 orang kamu kalian masukkan TV, wah itu kan jadi biaya trainingnya 10.000 per orang. Murah banget nanti. Budaya itu apa dulu? Ayo gitu ya. Budaya itu sebetulnya adalah satu sikap dan tindakan yang tadinya menjadi kebiasaan, sekarang menjadi kebiasaan bersama. Sikap dan tindakan yang menjadi kebiasaan pertama itu namanya budaya. Kayak tadi tuh, hukum adat itu apa sih? Kan sikap dan tindakan yang jadi kebiasaan akhirnya menjadi ciri dari perusahaan tadi. Betul, saya belajar dari banyak guru yang terbaik di Indonesia, termasuk Pak Teddy Rahmat. Saya tanya saja makan siang gitu, ternyata kalau perusahaan yang mau sukses, nomor satu, pilih jenis perusahaan yang bisa memang gede. Itu tidak semua jenis perusahaan bisa gede, bisa aja. Yang kedua, cari orangnya. Yang ketiga, ada yang namanya sistem urutan tata cara kerja. Nah ini sistem sudah urutan tata kerja. Yang keempat, ada budaya. Budaya itu apa? Kalau tidak diatur, tapi orang sudah punya sikap. Nah ini, dan istilahnya action yang tertata. Caranya bagaimana? Anda tulis sikap dan action apa yang tertata. Contoh, di tempat saya ada aturan untuk bagaimana jujur, yes. Tapi ada budaya, namanya Juni bawa tali. Nah, punya jujur, punya nilai tambah, itu budaya. Nah, terus bagaimana caranya untuk supaya Juni bawa tali? Jujur, punya nilai tambah, bawa, kemudian tanya adalah tanggung gugat. Tanggung gugat itu adalah inisiatif, bukan hanya dapat tanggung jawab, inisiatif minta tanggung jawab lebih. Terus Juni bawa tali, tanggung gugat, lingkaran malaikat, itu budaya. Maksudnya apa lingkaran malaikat? Kalau dimarahi, atasan lagi jadi setan, kamu nih loh selalu terlambat. Padahal kan tidak selalu terlambat. Mungkin terlambat sih 2 kali, 3 kali. Kamu nih selalu terlambat. Padahal kemarin Anda lagi lembur sampai jam 12 malam. Pagi ini terlambat. Padahal terlambatnya cuma 5 menit. Waduh, marahinya sudah kayak gini. Nah, atasnya kan lagi setan. Kemudian Anda jadi setan juga. Bukan lingkaran malaikat, tapi lingkaran setan. Anda sadar, kalau gitu aku bisa nggak mau lembur. Besok nggak mau lembur, dimarahin lagi. Sudah malas datang terlambatan, disuruh lembur nggak mau. Wah, dimarahin lagi, malas-malasan. Bolos lah, kena SP 1, wah sudah begini loh SP. Nah, lingkaran setan tambah setan, gede-gedean setan. Setan ditambah setan, masuk mana bareng-bareng? Neraka bareng-bareng. Bosnya kehilangan karyawan yang istilahnya baik, yang dahsyat. Plus apalagi karyawannya kehilangan pekerjaan dan kehilangan potensi untuk berkarir di sana. Nah kalau lingkaran malaikat, kalau atasnya lagi setan, Anda tetap malaikat. Contoh, di tempat saya ada budaya-budaya seru. Di tempat saya ada budaya. Jadi kalau dia misalnya terlambat, begitu ya, dibayarlah dia. Dia motong. Saya meeting juga terlambat, saya potong gaji saya sendiri. Nah, jadi bayarannya saya potong gitu ya. Jadi saya potong, saya bagikan untuk mereka. Nah, jadi budaya, mendadak yang lain juga ngikut. Ya tentu saja saya kembalikan dalam bentuk yang lain kan gitu ya. Sama, demikian juga orang yang misalnya di tempat saya ada peraturan tertulis dan ada budaya. Kalau ada tagihan ke perusahaan saya, harus dibayar dalam plus minus 2 hari.
Kalau dalam 2 hari Anda selesai, Anda dapat bonus. Itu sistem penuturan tata cara kerja, kan itu budaya yang disistemkan. Kemudian kalau dalam 10 hari tidak bisa membayar dengan alasan nggak ada duit, dengan alasan bukti belum lengkap, dengan alasan tidak memungkinkan dibayar, kan harus diperiksa, tidak sembarangan bayar. Maka harus lapor saya pribadi. Kalau ternyata sampai 14 hari ada tagihan yang belum terbayar, Anda nggak lapor saya, akhirnya saya tahu, ya Anda harus bayar denda. Jadi, tapi denda tidak untuk tunggu sewarinya, denda biasanya untuk makan-makan untuk satu perusahaan. Nah, budaya-budaya ini bagaimana caranya menerapkan supaya terjadi di dalam perusahaan? Yaitu nomor 1, diulangi. Makanya saya punya satu yang namanya Jumatan. Jadi sebelum Ustadz resmi mulai Jumatan, zaman dulu itu Ustadz TDW, sekarang sudah ganti-ganti Ustadznya gitu ya. Jam 10 sampai jam 11 kita terapkan budaya perusahaannya TDW itu apa? Kita ulangi, terus kemudian beri contoh.